Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur, penamatan dan pelepasan peserta didik kelas 6 SDS Kalvari dan kelas 9 SMPS Kalvari. Mari kita mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik.
Bapak Jacksonius Robinson. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan kami, dan kami menyerahkan untuk seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu guru yang hadir, yang mengikuti kegiatan ini, dan semua anak-anak Tuhan, siswa-siswi dari SD dan SMP Kalvari. Tuhan berkati dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara penamatan ini dalam kasih-Mu, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan, dan kita naikkan pujian bertemu muka denganmu Yesus. Siahaya MTH. Shalom, anak-anak yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus dan juga papa mama,
Ya puji Tuhan, di acara penamatan ini kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti seluruh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini pasti semuanya senang ya ditamatkan hari ini. Nah, pasti papa mama juga ya. Papa mama pengen yang terbaik bagi anak-anaknya. Pengen masa depan anak-anak itu masa depan yang terbaik. Pasti juga anak-anak yang ada di rumah ya, pengen juga cita-citanya dapat tercapai. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita apa sih warisan yang terbaik yang harus anak-anak miliki dan juga papa mama wariskan kepada anak-anak. Nah, kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan baca dan semua Bapak Ibu maupun anak-anak mendengarkannya. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, ini surat dari Rasul Paulus kepada Timotius yang sangat dicintainya, ya, yang imannya bertumbuh dari neneknya Lois dan juga ibunya Eunike. Nah, mari kita lihat juga ya dalam bagian firman Tuhan ini juga, dan dalam satu kesaksian yang luar biasa dari seorang gadis miskin, dengan tema kita pada hari ini adalah warisan kekal. Apa? Wah, bicara tentang warisan kekal, kira-kira warisan apa sih? Warisan yang kekal. Warisan kekal itu warisan yang harus diwariskan oleh papa mama kepada anak-anaknya. Dan anak-anak yang ada di rumah, kira-kira warisan kekal apa yang kamu inginkan dari papa mamamu? Yuk kita belajar dari seorang gadis yang sangat sederhana, dan gadis ini luar biasa bisa menjadi berkat bagi dunia ini, bagi kamu dan bagi saya. Nah, gadis ini namanya Mary Jones. Siapa? Mary Jones. Mary Jones ini dikatakan bahwa dia pemburu Alkitab. Wah, masa anak kecil dikatakan pemburu Alkitab? Dia bukan pemburu menjadi seorang dokter, bukan dia menjadi pemburu ingin supaya menjadi seorang polisi atau polwan atau dokter atau guru, tapi dikatakan pemburu Alkitab. Kira-kira seperti apa ya gadis ini dia dikatakan pemburu Alkitab? Nah, gadis kecil ini namanya Mary Jones, dia lahir 16 Desember ya, tahun 1784. Wah, hebat sekali ya, gadis pemburu Alkitab. Nah, gadis kecil ini dia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ya, dia lahir di Inggris ya, di salah satu desa namanya Desa Wales. Ya, dan dikatakan bahwa papanya itu seorang buruh pabrik tenun. Dan buruh pabrik tenun hidupnya sangat miskin ya. Nah, mereka tinggal di desa juga yang sangat miskin, dan di sana tidak ada sekolah. Nah, papanya, keluarga Mary ini keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Papanya senang sekali. Setiap hari papanya menceritakan kepada Mary kisah-kisah dalam Alkitab seperti kisah Abraham, kisah dalam Alkitab seperti kisah Yusuf, kemudian kisah Daud. Dan Mary sangat senang untuk mendengar kisah-kisah dari dalam Alkitab. Wah, hatinya sangat bergelora setiap kali dia mendengar cerita firman Tuhan.
dan tipu dalam keinginan hatinya. Ya, nah Mary Joyce dia mempunyai impian, dia punya mimpi. Yang mimpinya adalah dia ingin mengenal firman Tuhan. Bahkan impiannya ingin sekali mengenal siapakah juru selamat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin sekali mengenal Tuhan Yesus. Dan di usia yang ke-8 dia ingin supaya memiliki sebuah Alkitab. Wah, zaman dulu itu belum ada Alkitab, jarang sekali. Dan untuk mendapatkan Alkitab saja dia perlu uang. Dan papa mamanya nggak punya duit untuk beli Alkitab. Nah, apa yang dilakukan oleh Mary Joyce ini untuk mendapatkan Alkitab? Dia berjuang selama berapa tahun? 8 tahun untuk mendapatkan sebuah Alkitab, ya. Dan dia bekerja menabung dengan apa? Dia mengumpulkan kayu bakar, ya. Kemudian dia juga mengantar jahitan dari ibunya. Apalagi yang dia lakukan? Dia juga memelihara ayam. Nanti dari uang-uang yang dia peroleh dia tabung, ya, selama 8 tahun. Dan kamu tahu di situ dikatakan Tuhan mendengar doanya. Di usia yang ke-16 tahun, wah, Mary mendapat sebuah Alkitab, ya. Nah, Alkitab ini didapatin dengan cara yang bagaimana? Ya. Nah, dia harus berjalan kaki selama 1 hari penuh. Sampai malam itu pun belum dapat Alkitab. Waktu sampai besoknya dia baru bertemu dengan pendeta Charles. Sampai di rumah pendeta Charles bilang, wah Mary, minta maaf, hanya ada 1 buah Alkitab. Dan Alkitab ini sudah saya janjikan kepada orang lain. Oh, Mary-nya sedih. Sudah berjuang 8 tahun untuk mendapat Alkitab, sudah mengumpulkan kayu bakar. Dia menabung dengan mengantar jahitan mamanya. Dia berjalan kaki seharian penuh sampai besoknya. Pak, dia sedih waktu Pak Pendeta Charles katakan, oh maaf Mary, kamu tidak ada Alkitab buat kamu, hanya 1 ini pun saya sudah janjikan kepada orang lain. Sedih hati Mary. Tapi kemudian Pendeta Charles mendengar cerita kisah dari Mary, bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan Alkitab. Dan Pak Pendeta Charles katakan, Mary, ini buat kamu saja. Wah, Mary senang sekali. Dia mendapat Alkitab itu. Kemudian apa yang dia lakukan setiap hari? Wah, ini Alkitab Mary, ya. Wah, setiap hari Mary membaca Alkitab. Kamu tahu? Di kampung yang papanya berusaha keras sehingga kemudian sekolah didirikan, Mary bisa bersekolah. Dan setiap hari Mary baca Alkitab. Ini warisan yang kekal yang harus kamu miliki, yaitu firman Tuhan. Mama, papa, orang tua yang ada di rumah, ya, dengarkan baik-baik. Kita boleh mempunyai, ya, kerinduan yang besar, ya, keinginan yang besar untuk masa depan anak-anak kita. Tapi harus ingat bahwa masa depan anak ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu harus meninggalkan warisan iman, warisan yang kekal, warisan kekekalan buat anak, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan, supaya anak mengenal Tuhan dengan benar. Dan di masa kecil mereka, nanti setelah mereka SD ke SMP, dari SMP ke SMU, dari kecil warisan kekal ini, Alkitab, firman Tuhan ini, Bapak Ibu sungguh-sungguh harus wariskan iman, ya, firman Tuhan ini kepada anak-anak, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang punya masa depan di tangan Tuhan. Di luar Yesus, no way. Ya, anak-anak ya yang ada di rumah, ya. Nah, mau seperti Mary, wah, hebat sekali. Dia baca Alkitab berulang-ulang setiap hari. Bukan saja dia baca, tapi kemudian dia pergi, dia menceritakan tentang Yesus yang sudah menyelamatkan dia kepada orang satu kampung yang ada di desa yang ada di Inggris tempat dia tinggal. Dan orang satu kampung itu mereka percaya Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dikatakan di sini, wah, waktu semua orang percaya, lalu Tuhan Yesus memberkati Mary.
Mary, dan Mary menjadi sejarah peradaban dunia dan penginjilan. Kamu mau seperti Mary? Mau mewarisi warisan yang kekal, yaitu firman Tuhan, Yesus yang ada di dalam hatimu, seperti Mary? Iya. Nah, dengarkan baik-baik ya. Perjuangan Mary untuk mendapatkan Alkitab mendorong para pemimpin dunia, pemimpin gereja-gereja. Kemudian mereka membangun lembaga yang mencetak Alkitab. Yang pertama itu di Inggris, ya, dengan nama British and Foreign Bible Society, ya. Jadi lembaga itu khusus untuk mencetak Alkitab, dan itu dimulai dari anak yang sangat miskin ini, namanya Mary Jones. Bukan itu saja. Kemudian melalui seorang gadis miskin ini, ada jutaan Alkitab diterbitkan di seluruh dunia. Di dunia mereka mulai mendirikan lembaga-lembaga untuk mencetak Alkitab sampai ke Indonesia. Wah, hebat ya Mary ya. Sampai di Indonesia dinamakan apa? LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu juga dimulai dari seorang gadis miskin yang ada di Inggris. Namanya siapa? Mary Jones. Nah, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, papa, mama, warisan kekekalan, yaitu firman Tuhan, ya harus nomor satu di dalam hidup anak-anak. Uang tidak menyelamatkan, harta tidak menyelamatkan. Sekolah yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi itu bagus. Ya, jadi dokter itu bagus, jadi pendeta, jadi polisi, jadi tentara, jadi guru, itu sangat bagus. Tapi ingat bahwa yang terpaling baik dalam hidup kamu yaitu memiliki warisan yang kekal. Papa mama yang ada di rumah mau sungguh-sungguh mewariskan warisan yang kekal, iman dari orang tua itu akan turun ke dalam hidup anak-anak. Anak-anak akan beriman, dan itu akan ya dilakukan dari orang tua yang memberikan contoh. Iman itu akan diturunkan kepada anak-anak. Dan melalui Mary, anak-anak yang ada di rumah, papa mama, juga saya, Kevin, bisa punya Alkitab, bisa mengenali Yesus, ya, melalui seorang gadis yang sangat sederhana ini. Nah, gadis yang sangat sederhana ini namanya Mary. Dia lahir tahun 1784, dan usia 16 tahun dia memperoleh Alkitab. Nah, Allah, di sini katakan Allah telah melimpahkan berkatnya bagi saya. Mary Jones adalah pemilik Alkitab. Yang hebat. Berkat yang terbesar yang dimiliki oleh Mary adalah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan warisan kekal yang diwariskan papa mamanya kepada Mary, yaitu iman di dalam Yesus. Dan dia memiliki Alkitab, dan dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan melalui Mary yang kecil ini, anak-anak yang ada di rumah, papa mama yang ada di rumah, saya dan semua kita dapat memiliki Alkitab. Puji Tuhan. Nah, dengarkan baik-baik ya, bagi papa mama, orang tua, anak-anak yang ada di rumah. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima, khususnya ayat yang kelima, warisan ilahi, hidup kekal, iman di dalam Yesus harus bapak ibu wariskan mulai sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu mereka besar nanti, tapi sekarang itu harus diwariskan kepada anak-anak. Anak-anak perlu baca Alkitab. Ya, anak-anak yang ada di rumah, ya baca Alkitab, karena hidupmu, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh kedua orang kekasih dari Timotius, iman dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike, ya, itu diturunkan kepada anaknya Timotius. Nah, pertanyaannya yang pertama buat orang tua yang ada di rumah, warisan kekal apa
yang sudah Bapak Ibu wariskan kepada anak-anak. Sekali lagi saya mau tanya, selama ini apakah Bapak Ibu ya sudah mewariskan warisan kekal buat anak-anak atau belum? Kalau belum, harus kita segera mewariskan warisan yang kekal, iman di dalam Yesus kepada anak-anak. Dan yang kedua, buat adik-adik yang ada di rumah, anak-anak yang hari ini tamat, raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Ya, tapi ingat, kamu harus memiliki warisan kekal, iman di dalam Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus ada jaminan masa depanmu, waktu kamu remaja, waktu kamu jadi pemuda, waktu kamu jadi orang tua, sampai pulang ke surga. Harta, uang, kedudukan tidak membawa kamu ke surga, tapi Yesus membawa kamu ke surga. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang punya anak, segera mewarisi iman firman Tuhan ke dalam hidup anak-anak. Mau? Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup. Berkati orang tua untuk mewarisi warisan yang kekal bagi anak. Apakah yang lebih berharga dari firman Tuhan? Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya orang tua sungguh-sungguh mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Karena masa depan anak-anak ada di tangan Tuhan. Masa hidup mereka kekekalan ada di tangan Tuhan. Berkati anak-anak ini supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat di dalam Yesus, memiliki Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, bertumbuh berakal dan tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Vin Siahaya MTH yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Dan pagi hari ini juga kita akan tutup ibadah kita dan doa penutup oleh Pendeta Vera Sekio. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, sangat bersyukur atas Tuhan yang sudah memberkati ibadah syukur penamatan anak-anak kekasih kami, baik kelas 6 SD maupun juga kelas 9 SMP di sekolah Kalvari yang Tuhan telah berkati sampai hari ini. Terima kasih untuk semua guru yang Tuhan telah pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mendidik dan membentuk setiap anak-anak yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Diberkatilah kiranya semua guru yang Tuhan telah pakai untuk mendidik dan membentuk anak-anak. Diberkatilah kiranya sekolah Kalvari, diberkatilah kiranya Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami semua, baik pihak sekolah maupun juga orang tua, kami memikirkan hal yang paling penting dalam hidup dan kebutuhan anak-anak, yang paling asasi dalam hidup mereka, yang bukan hanya menjamin hidup anak-anak kami di dunia ini, tapi membawa mereka sampai ke surga. Itulah kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan, kami berdoa, biarlah firman Tuhan kuat di dalam hati setiap anak-anak kami. Biarlah orang tua mewariskan warisan-warisan yang bernilai kekekalan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan. Dan biarlah warisan-warisan kekal itulah firman Tuhan yang telah anak-anak kami dapatkan di sekolah Kalvari selama ini. Biarlah itu juga kuat di dalam hati mereka dan bertumbuh subur dalam hati dan hidup mereka. Dan suatu hari kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini yang Tuhan telah berkati sampai pada akhirnya. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus
menyertai, memberkati semua anak-anak kami yang ditamatkan hari ini, semua orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya kepada sekolah Kalvari, dan juga kepada semua guru dan semua pimpinan, dan juga untuk Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi. Terpuji-puji namamu kekal untuk selamanya. Turunlah bagi kami berkat sukacita dan damai sejahtera saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat dan pengetahuan, kami berdoa dan memohon dan menerima berkat-Mu. Amin. Tiba saatnya kita masuk dalam prosesi penamatan dan pelepasan peserta didik kelas 6 SDS Kalvari dan kelas 9 SMPS Kalvari tahun ajaran 2019-2020. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bapak, Ibu peserta didik yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan moto dan Mars Kalvari. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Sekolah Kalvari, sarana pendidikan, tempatku belajar, tempatku menimba ilmu tentang masa depanku. Aku dibimbing, aku dituntun sampai menjadi pintar. Dasarnya firman Tuhan, berdoa sebelum belajar. Motonya takut akan Tuhan, sumber segala pengetahuan. Kita akan dengarkan kata-kata sambutan. Yang pertama dari Kepala SDS Kalvari, Bapak Robert Patubeket, SPDK. Salam, selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi dan para Dewan Guru serta peserta didik yang kami cintai. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menganugerahkan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita berkumpul secara daring.
dalam rangka Purnawidya peserta didik yang telah menyelesaikan studinya di Sekolah Dasar Swasta Kalvari. Bapak dan Ibu, orang tua, serta siswa juga siswi SD Kalvari yang saya kasihi. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan kelulusan sebagai berikut. Siswa kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020 dengan total 22 siswa. Berdasarkan kriteria kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagai berikut. Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di sekolah dasar. Selama mengikuti proses pembelajaran, peserta didik memiliki sikap perilaku minimal baik, mencapai standar minimal kelulusan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Nilai rapor 5 semester terakhir dan US daring untuk penentuan kelulusan dengan nilai minimal kelulusan setiap mata pelajaran serendah-rendahnya 7,0. Dengan nilai rata-rata untuk seluruh mata pelajaran 70,00 yang diperoleh dari rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan. Maka rapat pleno Dewan Guru pada tanggal 22 Mei 2020 memutuskan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020 berjumlah 22 siswa dinyatakan lulus 100%. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi kelas 6 yang telah dinyatakan lulus. Semoga ilmu yang sudah diterima selama menempuh belajar di SD Kalvari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta bekal kalian dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Selamat dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Kepala SDS Kalvari, Bapak Robert Tatubiket SPDK yang sudah memberikan kata sambutannya. Yang kedua, kita akan dengarkan kata sambutan dari SMPS Kalvari, Ibu Maria Rosmawati, SP. Shalom, selamat pagi. Ya, puji syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus bahwasanya kita boleh ada sampai saat ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi dan juga semua Dewan Guru SMPS Kalvari dan juga SDS Kalvari, dan juga yang saya hormati orang tua, wali, peserta didik khususnya kelas 9, dan yang saya cintai anak-anak peserta didik kelas 9 SMPS Kalvari. Ya, seperti diketahui pada hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2020, ya, kita mengadakan acara penamatan dan pelepasan peserta didik kelas 6 SDS Kalvari dan kelas 9 SMPS Kalvari. Ya, sebenarnya besar harapan kami acara ini boleh terlaksana secara langsung, ya, di mana kita bisa bertatap muka, ya, tetapi dikarenakan situasi dan kondisi yang ada saat ini, ya, untuk acara penamatan kita adakan secara virtual, tetapi hal ini tidak mengurangi sedikit pun sukacita yang kita rasakan, baik kami semua yang ada saat ini dan Bapak Ibu yang ada di rumah beserta seluruh anak-anak kami. Ya, pada kesempatan ini juga saya secara pribadi dan beserta seluruh Dewan Guru yang ada mengucapkan terima kasih kepada orang tua, wali, peserta didik, terutama kelas 9 yang telah mempercayakan selama ini kurang lebih 3 tahun untuk mempercayakan anak-anaknya kepada kami Sekolah Kalvari. Ya, terima kasih untuk itu semua. Ya, dan kemudian kami akan laporkan juga di sini bahwasanya untuk kelas 9 peserta didik yang terhitung jumlah total 12 orang, ya, seluruhnya lulus 100%. Akhir kata, Miss beserta seluruh guru SMPS Kalvari dan SDS Kalvari yang mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 9.
jenjang pendidikan berikutnya, ingat, andalkan dan takut akan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kalian. Dan sekali lagi, selalu semangat dalam berusaha dan senantiasa terserah penuh hanya ke dalam tangan Tuhan. Selamat dan sukses selalu untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kata sambutannya Kepala SMPS Kalvari, Maria Rosmawati ST, dan kata sambutan yang ketiga oleh Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi, Pendeta Dr. Vera Levina Sekyon, MTH, kami persilakan. Shalom. Pertama-tama, saya menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung, yang telah mempercayakan Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi melalui sekolah-sekolah Kalvari baik STS maupun SMPS, sehingga kami boleh membentuk, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memiliki pendidikan yang baik dan juga memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap anak-anak yang telah bersekolah di sekolah Kalvari. Terima kasih untuk setiap orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di Kalvari. Terima kasih untuk semua guru-guru yang hebat yang telah berjuang untuk anak-anak kita di sekolah Kalvari. Terima kasih untuk kepala-kepala sekolah, baik untuk Bapak Robert Tatu Becker, Ibu Ruth Rita, maupun juga Ibu Maria Rosmawati. Terima kasih untuk wali kelas Bapak Ancu Sitorus dan juga Ibu Megawati Butasoy. Terima kasih untuk semua kerja keras kalian. Terima kasih untuk semua perjuangan kalian, sehingga anak-anak dalam kondisi COVID-19 masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, bahkan juga masih bisa mengikuti ujian dan juga bisa diluluskan dengan baik dan juga mendapatkan nilai-nilai yang terbaik, dan semua yang bersangkut paut dengan kepentingan anak dapat diurus dengan baik. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan terus memberkati usaha dan jerih lelah kalian. Kami juga pastinya sangat berterima kasih melalui kesempatan ini kepada Ibu Lydia Weniati Agustina, MPDK, yang juga telah Tuhan pakai menjadi kepala sekolah di beberapa tahun ini, baik di SDS maupun juga SMPS Kalvari. Terima kasih untuk semua perjuangan Ibu Lydia. Kiranya Tuhan memberkati di tempat tugas yang baru. Kami juga sangat berterima kasih kepada Yayasan Kemakasi Yobel maupun juga bidang misi GKY Puriinda yang Tuhan telah pakai juga, sehingga sekolah-sekolah Kalvari boleh ada dan juga boleh terus berjalan. Terima kasih untuk semua orang yang mendoakan, yang mendukung sekolah-sekolah Kalvari. Terima kasih untuk kerjasama dengan staf Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi. Kami sangat bersyukur atas semuanya. Dan melalui kata sambutan ini, saya mohon maaf apabila selama anak-anak dididik di sekolah-sekolah Kalvari ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Kami mohon dimaafkan dan doakan kiranya anak-anak kita akan terus menjadi anak-anak yang hebat, yang maju di dalam Tuhan, yang tinggi iman dan tinggi ilmu, dan kelak mereka akan berani berdiri menyatakan kebenaran, dan mereka juga akan diperhitungkan oleh dunia ini, oleh bangsa ini, dan oleh sesama mereka. Sekali lagi, terima kasih, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Simbolis pengalungan medali SDS Kalvari, saya mengundang Kepala Sekolah SD Kalvari untuk maju ke depan.
Untuk SDS Kalvari diwakilkan oleh Anthony Fernando. Karan Natalia. Selanjutnya, pengalungan medali yang diwakili oleh orang tua Abigail Josephine Adrian, Brian Christopher Felix Andreas Panji, Carolina Destriana Sihaloho, David Sintong Immanuel Huta Pea, Desi Evelyn Angel Huta Huruf, Dimetrio Elisa Chandra, Dustin Abraham Dendeng, El Nino Kalangi, Elizabeth Putri Octavia, Frisly Dika Putra Siringo-Ringo, Galvin Surya Wijaya, Grace Ingrid Sabetini, Gracia Vini Rensini, Ivana Gracia, Catherine Putri Sanita, Leonardus Renard Hari Murti, Mary Natalia Caroline, Rosemary Christmas, Sharon Bernardus Damanik, Yemina Lydia Prameswari. Simbolis pengalungan medali SMPS Kalvari. Saya mengundang Kepala SMPS Kalvari dan Wali kelas 9 SMPS Kalvari. Untuk SMPS Kalvari diwakilkan oleh Lukas Glenn Tamahela. Pengalungan medali yang diwakili oleh orang tua SMPS Kalvari, Marcelo Lucky Desmonda, Samuel Persulesi, Jordi Jokwin Raha Or, Ewaldo Jihasin Pangaribuan, Gilbert Surya Wijaya, Joshua Enrico Sinaga, Grasdiana Ayu Sandria Y, Yosef Vino Hale, Esther Angelica Sembiring, Maxi Miliano Lani, Helen Taihutu, Doa pengutusan oleh Pendeta Dr. Vera Levina Sekion, MTH. Anak-anakku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
tiba saatnya kalian akan masuk di dalam jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang SD pastinya akan ke SMP, yang SMP akan ke SMA. Dan tantangan kalian di era sekarang ini pastinya tidak mudah. Tetapi ingat baik-baik, semua firman Tuhan, semua hal, semua ilmu yang telah kalian dapatkan di sekolah Kalvari, itu akan menolong kalian untuk meraih masa depanmu. Dan tetaplah pelihara imanmu di tengah-tengah dunia. Dan kiranya Tuhan akan menolong kalian semuanya. Ayat firman Tuhan yang akan mengutus kalian terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ingat baik-baik, jangan pernah melupakan ajaran Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengasihi kamu dan yang sudah mau mati bagi kamu dan ganti kamu di kayu salib. Pegang semua firman Tuhan yang telah engkau dapatkan selama sekolah di Kalvari, baik melalui BSR, melalui ibadah-ibadah, maupun juga melalui hukum dan banyak hal yang kalian dapatkan dari segi pembinaan rohani. Dan pasti itu akan menjadi bekal yang luar biasa bagi kalian, sebagaimana firman Tuhan ini. Karena kalau engkau memelihara janji Tuhan, memelihara pengajaran Tuhan, dan takut akan Tuhan sebagaimana moto kita, janji firman Tuhan, panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu, bukan hanya kepadamu, dan tapi juga bagi orang tuamu. Sekarang saya akan mendoakan kalian semua yang akan memasuki sekolah lanjutan, baik di SMP maupun juga di SLTA. Kita angkat satu pujian. Tuhan, inilah hidupku. Mari semua anak-anak yang ada di rumah, di tempat kalian masing-masing, bersama dengan orang tua saya undang semua anak-anak untuk berdiri. Orang tua berdiri di belakang anakmu. Lalu engkau akan memberkati anak-anakmu. Tumpangkan tangan di kepala anak-anakmu. Ingat baik-baik, berkat orang tua itu sangat-sangat besar manfaatnya. Yakub yang sangat banyak dengan kekurangan, Yakub yang banyak sekali hal juga yang tidak baik dalam hidupnya, tetapi Yakublah yang diberkati menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa Israel, bangsa yang kecil dari segi jumlah dan wilayah, tapi bangsa yang sangat diperhitungkan di tengah-tengah dunia sampai saat ini. Bukan Esau, tetapi Yakub. Para orang tua dengarkan baik-baik. Kenapa Yakub bisa menjadi bangsa yang besar? Karena dialah yang diberkati oleh Ishak ayahnya. Maka hari ini orang tua bersama dengan saya dan hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Brief dan Ibu Pendeta Fir, kita akan mendoakan, mengutus dan memberkati anak-anak dan orang tua dari rumah masing-masing. Angkat kedua tanganmu, arahkan kepada anak untuk memberkati mereka, supaya masa depan mereka menjadi masa depan yang hilang gemilang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini sama-sama. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-cita.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan istimewa. Kami boleh bersama dengan anak-anak kami. Baik ada yang 6 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin ada yang 9 tahun dari SD sampai SMP. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau mengutus mereka untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kami hamba-hambamu mengutus Abigail Josephine Adrian, mengutus Anthony Fernando, Brian Christopher Felix Andreas Pandi, Carolina Desriana Sihaloho, David Sinton Immanuel Hutapea, Desi Evelyn Angel Hutauru, Dimitrio Elisa Chandra, Dustin Abraham Dendem, El Nino Kalani, Elizabeth Putri Octavia, Frisley Dica Putri Siringolingo, Galvin Surya Wijaya, Grace Ingrid Sabetini, Gracia Vini Rensini, Ivana Gracia, Karen Natalia, Catherine Putri Sanita, Leonardus Reynard Harimurti, Mary Natalia Caroline, Rosemary Christmas, Sharon Fernandus Damanik, dan Yemima Lydia Prameswari. Kami berdoa juga untuk Marcelo Luki Desmonda, Samuel Persulesi, Yosef Vino Hale, Lukas Glenn Tamaila, Ewaldo Cehasin Pangaribuan, Joshua Henrico Sinaga, Maximiliano Langit, Gilbert Surya Wijaya, Esther Angelica Sendiri, Grastiana Ayu Sandria W, Helen Taihutu, dan juga Jordi Jogwin Rahawaswan. Kami mengutus anak-anak ini dan memberkati mereka semuanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkatilah engkau dalam masa depanmu, diberkatilah engkau dalam cita-citamu, diberkatilah imanmu, diberkatilah pertumbuhan fisikmu, diberkatilah pendidikanmu, dan diberkatilah orang tuamu, dan kiranya damai sejahtera Tuhan turun dan melimpah bagi semua kamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati dan mengutus kalian semua. Amin. Selanjutnya, peserta didik BTK terbaik atas nama Karen Natalia. Dan yang terakhir, PSR terbaik atas nama Desi Evelyn Angel Hutauru. Selanjutnya, nilai tertinggi SDS Kalpari peringkat ketiga diraih oleh Elizabeth Putri Octavia. Peringkat kedua diraih oleh Mary Natalie Caroline. Dan peringkat ke-1 diraih oleh Anthony Fernando. Selanjutnya, BTK terbaik diraih oleh Anthony Fernando. Selanjutnya, peserta didik terbaik kelas 9 SMPS Kalvari tahun ajaran 2019-2020 untuk
Foodcom, uji kompetensi tokoh dunia internasional, peserta didik terbaik dengan nilai 98 diraih oleh Helen Taihutu dan Gilbert Surya Wijaya. Selanjutnya, BTK, buku tanpa kata, peserta didik terbaik dengan nilai 96 diraih oleh Helen Taihutu. Selamat untuk anak-anak kami. Takut akan Tuhan, sukses untuk hari ini dan untuk masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, demikianlah rangkaian acara pagi hari ini. Dan kita akan menutup acara kita pada saat pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Kita katakan kembali terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Doa penutup oleh Pendeta Dr. Vera Levina Sekion MK. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu, bersyukur atas Tuhan yang sudah memberkati acara kelulusan dan penamatan Sekolah Dasar Swasta Kalvari dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Kalvari, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan di atas semuanya ya Tuhan, kami naikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan, dan kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan untuk sekolah Kalvari ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, khususnya dalam persiapan-persiapan untuk penerimaan murid baru. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, sehingga di tahun ajaran yang baru 2020-2021 ada banyak murid yang boleh dididik, dibentuk, dan dipersiapkan menjadi generasi penerus yang kuat, yang tangguh, tinggi iman dan tinggi ilmu di sekolah-sekolah Kalvari.
terpuji namamu kekal untuk selamanya. Dan sebagai hamba-Mu ya Tuhan, hamba mohon berkat Tuhan, kiranya Engkau turunkan dan Engkau curahkan bagi semua anak-anak kami, bagi semua orang tua, bagi semua guru, bagi kepala-kepala sekolah, dan juga bagi Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai, memberkati kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Bapa terima kasih. Bapa